Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, hutang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya. Diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Sisu 2 Road to Revenge. Film ini menceritakan tentang Atami Korpri, seorang veteran perang yang kembali menggunakan keahlian tempur ekstrimnya untuk menghabisi satu persatu pasukan musuh. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Perang telah berakhir. Persyaratan perdamaian memaksa Finlandia menyerahkan wilayahnya ke Uni Soviet. Pada saat itu, 420.000 orang Finlandia terpaksa meninggalkan rumah dan pindah ke sisi perbatasan baru Finlandia, di mana mayoritas pengungsi ini berasal dari Karelia. Dan pada tahun 1946 di perbatasan Uni Soviet, seorang penjaga sedang memeriksa mobil truk yang akan melintasi daerahnya. Ya, itulah mobil milik Atami Korpri yang akan berkunjung ke Karelia, tempat tinggalnya dulu yang sekarang dikuasai oleh Nazi. Sesampainya di rumahnya yang dulu, Gogok yang setia menemaninya pun langsung masuk ke kandangnya yang sekian tahun ditinggalkannya. Rumah ini menyimpan kenangan tersendiri buat Atami Korpri, di mana pada saat itu ia sangat kaya dengan menemukan banyak emas seperti di film pertama. Kesedihannya berlanjut ketika ia memasuki kamar tidurnya dan melihat foto keluarga di mana anak-anak dan istrinya dibunuh tentara Nazi. Momen ini menggugah kenangan Atami antara sedih dan dendam terhadap Nazi yang menghilangkan kebahagiaannya dulu. Scene beralih ke Siberia, di mana kita diperlihatkan dengan seorang tahanan yang digiring menghadap seorang perwira. Ya, tahanan ini bernama Igor yang wajahnya familiar di film Jangan Bernapas tahun 2016. Perwira ini menjelaskan track record Igor dalam membantai ratusan warga, termasuk keluarganya Atami Korpri. Ya, ini si horeng babangusnya. Igor dengan sadis membunuh keluarga Atami tanpa menggunakan senapan dengan alasan menghemat peluru. Dan sekarang perwira yang bernama Jenderal Rick itu menyuruhnya untuk memburu Atami karena telah menewaskan ratusan tentara Nazi dan menjadi ancaman besar buat mereka. Atami ini seorang sisu, yaitu legenda yang tak pernah bisa mati, dan ia sedang memasuki kawasan Uni Soviet. Untuk itulah Igor diberi tugas dengan imbalan duit banyak untuk menghabisi Atami. Your team burned down entire villages. I'm sending you to clean up your mess. Scene beralih ke Atami yang sedang menata sekaligus membuat ciri kayu-kayu di rumah lamanya untuk dipindahkan ke tempat barunya nanti. Kayu-kayu itu kemudian dinaikannya ke atas truk. Pekerjaan itu berat, namun Atami sudah terbiasa mengerjakannya sendiri. Setelah semuanya berada di atas truk, ia lantas membakar sisa-sisa kayu yang tidak terpakai. Sekilas ia ingin menghilangkan semua kenangan di rumah itu, namun rasa dendamnya tidak akan bisa dihilangkan mengingat ia belum menemukan pembunuh yang menghabisi keluarganya itu. Di pagi harinya, Atami memulai perjalanan sejauh 120 km menuju Finlandia. Sesekali dia menatap foto keluarganya, satu-satunya jejak digital masa lalu yang sangat berharga buat dirinya. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh tentara Nazi yang sedang bertugas menjaga perbatasan. Ia pun menyadari ada sebuah truk lain berhenti di belakangnya. Atami sangat paham bahwa ini bukan pemeriksaan biasa. Setelah petugas meminta identitasnya, lalu memberikannya kepada pria yang ada di truk belakang, yang ternyata ia adalah Igor.
Igor lantas menyuruh anak buahnya untuk menghampiri Atami sambil menuangkan alkohol ke dalam botol untuk membuat bom molotov, sedangkan yang lainnya mendekat dari belakang sambil mengarahkan senjata. Merasa akan diserang di depan dan di belakang, Atami mulai kekerot dan yang terjadi kemudian merasa anak buahnya gagal menghabisi Atami, Igor lantas mengejarnya dibarengi dengan truk besar berisi tentara. Ketika salah satu prajurit di truknya sadar, Atami melihat bahwa orang itu membawa senjata yang belum terisi peluru. Ia lantas memerintahkannya untuk mengisi ulang amunisinya, sementara di belakang Igor mengingatkan rekannya bahwa Atami adalah berdebah tua yang kuat dan lihai. Setelah mencapai di lokasi yang cukup terbuka, Atami menghentikan truknya dan melepaskan prajurit di dalamnya untuk keluar. Yang tak lama berselang, prajurit yang lain menembakinya. Dan entah dari mana arah tembakannya, beberapa prajurit yang mengepung mobilnya kemudian tewas. Ia lantas menodongkan senjatanya ke arah Igor. Kemudian ia menembak ban mobilnya. Igor mengingatkan rekannya agar jangan bergerak sedikit pun, namun telat. Sesaat kemudian sudah koit. Atami lantas melanjutkan perjalanannya, di mana sampai saat ini Atami belum tahu kalau orang yang berada di depannya adalah pembunuh keluarganya. Igor lantas menggunakan radio untuk memanggil geng motor, di mana pasukan ini sangat cepat pergerakannya dalam mengejar Atami. Atami lantas mengubah jalurnya untuk menghilangkan jejak, namun Igor mengetahui taktik itu dan mengarahkan geng motor untuk mengepungnya. Para geng motor itu dalam waktu singkat sudah berada di belakang truk. Atami menembaki mereka, namun pelurunya tidak bisa menembus helm logam mereka. Mereka lantas membalas serangan dan salah satu tembakan mengenai tubuh Atami hingga membuat truknya keluar jalur dan menghantam semak-semak. Meskipun terluka, ia berhasil memutar kembali ke jalan utama. Geng motor terus merapat. Salah satu bagian dari mereka melompat ke bagian belakang truk dan menembaki Atami dari atas. Atami pun mengelak, tapi penyerang itu memanfaatkan tali yang tergantung di truk untuk menyerang kembali. Namun Atami melakukan manuver mendadak yang membuatnya terjatuh dan tak berhenti di situ. Prajurit lain menodongkan senjata. Atami mengendalikan truknya dengan agresif sehingga terjadi insiden yang menewaskan tentara tersebut. Tapi ada lagi tentara lain yang memanjat ke atas truk dan menarik Atami keluar, namun Atami melawannya hingga musuh itu terlempar dan tergantung pada tali yang melilitnya. Atami lantas memasukkan ujung tali ke dalam mesin, membuatnya tertarik kuat hingga kepalanya coplok. Melihat anak buahnya modar semua, Igor lantas menyalakan molotov dan melemparkannya ke truk Atami. Lantas Atami mengaitkan dinamit ke dalam tubuh prajurit yang sudah tewas itu dan melemparkannya ke truk Igor hingga memaksanya untuk keluar truk sebelum mobil itu meledak. Atami yang mobilnya kebakaran lantas mengarahkan truknya ke dalam hutan dan berusaha menyelamatkan kayunya. Sementara itu, Igor meminta pasukan udara untuk memburu Atami. Kayu yang dibawanya sebagian terbakar tapi masih bisa digunakan. Lantas Atami menuangkan air ke radiator karena sadar perjalanannya masih jauh. Ia lantas meraba luka tembak di lengannya sampai ia tersadar. Ternyata ada juga peluru yang nyasar ke pipinya, tapi ia masih bertahan dengan slow terhadap kondisi tersebut. Tiba-tiba saja ia melihat pesawat terbang rendah di atas kepalanya, yang jelas-jelas itu adalah pasukan Igor yang kini memburunya. Atami pun kemudian melanjutkan perjalanan. Ia lantas menambah kecepatannya, namun salah satu pesawat musuh kemudian menukik dan melepaskan tembakan. Atami lantas membelok tajam untuk menghindari serangan itu. Kemudian ia melihat sebuah rumah kecil dengan garasi di dekatnya. Ia pun masuk ke dalam garasi untuk menghindari tembakan udara.
Meski ia tahu tempat itu bukan tempat berlindung yang baik, ia melihat di depannya terdapat hutan lebat dan tembakan terus dilancarkannya ke rumah itu. Ia kemudian melihat papan kayu besar dan segera meletakkannya di atas bak truk untuk melindungi kayu-kayunya. Sementara itu di udara, 2 pesawat siap melakukan manuver tajam di udara sebelum akhirnya menembakkan rudal yang menghancurkan rumah itu dalam sekejap. Untung saja Atami sudah keluar dari rumah itu sebelum ledakan. Ia pun tancap gas memasuki hutan yang berada di depannya, di mana pepohonan yang lebat menyulitkan para pilot untuk melacaknya. Namun pada akhirnya salah satu pilot menurunkan ketinggiannya dan berhasil menemukan Atami. Lantas pesawatnya dibuat miring untuk melakukan penyerangan. Atami yang cerdik kemudian Atami terus melaju hingga keluar dari rimbunnya hutan. Ia turun sebentar untuk memastikan pesawat satunya tidak berada di sekitar area tersebut. Saat melanjutkan perjalanan, tanpa disadari pesawat satunya terbang rendah di sampingnya di pinggir pantai. Kemudian sang pilot menaikkan pesawatnya, melakukan manuver untuk memulai serangan, namun naas ia kehabisan peluru. Di tengah kemarahannya, pilot itu memutuskan untuk menjatuhkan pesawatnya ke jalur truk Atami. Ia memastikan sabuk pengamannya terpasang, lalu melompat keluar dari kokpit. Melihat hal itu, Atami segera melepaskan ikatan kayu gelondongannya. Ia menghentikan truk dan membiarkan kayu jatuh ke depan truk hingga menjadi luncuran ketika pesawat itu jatuh dan meledak tidak jauh dari tempat itu. Pilot yang tadi melompat turun kini melayang dengan parasut. Atami lantas mengumpulkan kayu-kayunya kembali. Namun si koplok pilot itu lantas menembakinya sampai kehabisan peluru. Atami yang sudah lelah dengan keadaan tersebut kemudian menghampirinya. Lantas pilot itu melihat sesuatu di belakang Atami yang berpikir bakal menyelamatkan hidupnya. Melihat hal itu, Atami kembali ke truknya dengan berlari dan cepat mengemasi kayu-kayunya dan melanjutkan truknya dengan sekuat tenaga. Si koplok pilot itu tersenyum sumringah dan sangat yakin kali ini Atami tidak akan selamat. Akan tetapi pesawat yang baru datang itu lantas menjatuhkan bomnya di sekitar area truk berjalan hingga membuatnya tewas seketika. Ledakan besar mengguncang seluruh area. Atami lantas memutar truknya untuk menghindari ledakan, lalu mengarahkan truknya langsung ke dalam air. Di bawah permukaan air, Atami berusaha keras untuk bernapas. Ia terlebih dulu mendorong anjingnya ke tempat yang aman. Lantas ia berenang keluar dan ia melihat seluruh kayunya tenggelam bersama truk. Atami lantas menyelam kembali dan memutus tali-tali yang menahan kayu hingga membuat batang-batang kayu itu melesat naik ke permukaan. Sekilas ia melihat foto keluarganya hanyut dan itu membuatnya lemah tidak berdaya di dalam air. Gogok yang sudah di permukaan mencari-cari Atami sampai akhirnya sebatang kayu mendorong tubuh Atami ke permukaan. Di sore harinya Igor tiba di lokasi dengan perahu. Igor penasaran dengan Atami yang sulit untuk mati. Dia menanyakan ke anak buahnya perihal yang ditemukan di permukaan. Anak buahnya menjawab mereka hanya menemukan truknya, tapi tidak menemukan jasad Atami. You stubborn motherfucker. Sementara itu di sisi yang lain, Atami membuat rakit dari kayu-kayunya dan menyeberang bersama anjingnya hingga mencapai pantai. Begitu menginjak daratan, ia melihat tank tua tak jauh darinya. Ia juga menemukan beberapa senjata dan ia pun mulai merakitnya bersama tank tua itu untuk melanjutkan perjalanan penuh rintangan sampai ke Finlandia. Tak jauh dari situ ternyata perbatasan Soviet Finlandia, di mana Igor Dragunov sudah tiba duluan dan menunggu Atami karena hanya ada satu jalur untuk dilalui. Tak lama berselang, Igor mendengar suara yang menandakan kedatangan Atami. Mereka pun bersiap untuk menghabisinya.
Lalu Atami muncul bersama tank tua yang sudah dirakit bersama kayu-kayunya. Melihat kedatangan Atami, seluruh pasukan Igor siap melakukan penyerangan. Atami duduk di kursi pengendali tank, mengaktifkan meriam dan menggerakkan tank maju. Dan yang terjadi kemudian, dengan kecepatan penuh, tank tua itu mulai mendekati barikade. Ia juga sudah menanam beberapa bahan peledak sebagai bagian dari rencananya. Dan ketika bom-bom itu meledak, ledakannya begitu kuat hingga mendorong tank melompati perbatasan dan mendarat di sisi wilayah Finlandia. Namun naas, sebelum melanjutkan perjalanan, rantai tank tua tersebut patah dan membuatnya terjebak di dalam kendaraan itu. Atami yang kelelahan dan berdarah-darah mencoba bertahan. Ia mengeluarkan pisau dan memisahkan bilahnya dari gagang kayu. Lantas ia menyuruh anjingnya untuk keluar terlebih dahulu. Igor dan rekannya bersiap untuk melepaskan tembakan. Sementara itu Atami mulai keluar dari dalam tank. Ia merangkak dan terjatuh di atas kayu-kayu bekas rumahnya. Sesaat sebelum Igor hendak menembaknya, tiba-tiba saja datang Jenderal Erik dan pasukannya yang meminta agar Atami ditangkap hidup-hidup. Lantas Igor menyeret tubuh Atami dan menyerahkannya kepada sang jenderal, tapi sebelumnya ia menendangnya hingga pingsan. Saat malam tiba, mereka menggantung Atami di sebuah gerbong dengan kondisi seluruh tubuh penuh getih, dipukuli dan dicambuk menggunakan bara api. Get out. Tak lama berselang, Igor pun masuk, menyuruh anak buahnya keluar dan menutup pintu gerbong. Lalu dia bercerita bahwa dia sudah membunuh banyak wanita dan anak-anak sampai tidak mengingatnya satu persatu. Tapi dia tidak bisa melupakan satu hal. Seorang bocil menusukkan pisau ke matanya yang hampir membuatnya buta sesaat sebelum dia membunuh semuanya, termasuk adik dan ibunya, dan mereka berada di rumah Atami. Igor lantas melanjutkan perkataannya. Atami berhak bangga karena anaknya begitu pemberani sampai membuat Igor marah sehingga keluarganya dia potong-potong menjadi bagian kecil-kecil untuk dimakankan ke anjing-anjing miliknya. Mendengar hal itu, Atami pun murka, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa selain kekerot ingin ngehancam babatoknya Igor. Tak hanya sampai di situ, Igor juga berkata bahwa gelondongan-gelondongan kayu yang dibawa Atami akan menjadi bantalan kereta api hingga tidak ada lagi kenangan keluarga atau rumah masa lalu. Bahkan Igor sendiri yang akan menghabisi Atami di tempat itu. Sepeninggalnya Igor seolah mendapatkan kekuatan dan tenaga baru. Atami lantas menggantung terbalik, mengaitkan kakinya dan menggunakan seluruh tenaga untuk melepaskan engsel besi yang menancap di dalam kayu. Dengan getih yang bercucuran, akhirnya engsel tersebut lepas dan Atami jatuh keras ke lantai kereta. Suara itu membuat penjaga terkaget. Setelah diintipnya, mereka berfirasat akan ada hal yang tidak beres ke depannya. Mereka pun bertaruh untuk menentukan siapa yang akan masuk ke dalam gerbong itu. Ingat ketika sebelumnya Atami melepaskan gagang pisau, yang ternyata pisau itu ia sembunyikan di balik kulit kakinya. Dan ketika salah satu penjaga masuk, yang terjadi kemudian, di dalam gerbong lainnya, Igor beserta Jenderal Erik dan lainnya sedang abok bareng. Igor lantas meminta persenan atas jasanya membawa Atami ke hadapan sang jenderal. Tapi Jenderal Erik malah memaksanya untuk slow dulu sambil menikmati miras perbatasan. Dan Igor pun dibuat marah dan gelisah. Scene beralih ke gerbong lain di mana Atami mengambil sebuah senjata dan merayap mendekati gerbong utama. Sesaat ia melihat para prajurit yang sedang molor, Atami pun masuk dengan perlahan.
Saat ada prajurit yang terbangun, Atami pun pindah ke gerbong yang lain. Lantas prajurit yang hendak pipis itu melihatnya, namun sebelum berteriak, Atami melemparkan kapak yang tepat mengenai sungutnya dan langsung modar seketika. Tak lama berselang, prajurit lain pun terbangun dan Atami tanpa ragu langsung menghabisinya di tempat dengan senyap. Atami pun kembali berjalan pelan, tak dirasa tetesan darah almarhum mengenai muka prajurit yang ada di bawahnya. Ada juga prajurit yang merudah menjatuhkan botol minuman hingga pecah. Akhirnya beberapa tentara mulai terbangun. Atami buru-buru bersembunyi di bawah rak penyimpanan dengan pecahan kaca mobil minuman banyak menancap di tubuhnya. Sebelum semuanya tersadar, Atami bergegas keluar gerbong dan mengunci gerbong itu dengan kapak. Ia lantas memeriksa gerbong berikutnya, tampak prajurit banyak yang masih terjaga. Lantas ia naik ke atap kereta dan bergerak cepat ke gerbong depan. Namun nasib naas menimpanya, sebuah pipa besi menghantamnya dan membuatnya terjatuh ke dalam kompartemen yang penuh perwira. Atami yang gesit lantas merebut senapan mesin dan menembaki mereka satu persatu. Suara rentetan tembakan terdengar sampai ke gerbong utama di mana Igor dan yang lainnya berada. Igor lantas mengecek keadaan dan dia tahu pasti siapa pelakunya. Ia kemudian memutuskan besi konektor antar gerbong untuk menjauhkan diri dari Atami. Lalu Atami melihat sebuah benda yang tertutup kain. Ia pun membukanya dan itu ternyata sebuah rudal. Igor kembali mendatangi Erik. Begitu masuk, ia langsung menusuk seorang perwira, mengambil pistol dan membantai seluruh orang di ruangan itu. Saat hendak menebak Erik, Erik lantas menunjukkan uang yang dicari Igor. Igor pun tersenyum sambil menembakkan senapan ke arah Erik hingga modar. This is for you. Sementara itu, para prajurit lainnya mendobrak pintu untuk menyerang. Tak lama berselang, kereta pun berhenti sama dengan berhentinya nyawa mereka karena kehembos api rudal yang dinaiki Atami. Scene beralih ke Igor yang kegirangan setelah melihat banyak uang di depannya. Namun tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Sebuah misil datang melesat dari kejauhan dan yang terjadi kemudian, Atami menyerang Igor dengan semua amarah dan dendam selama ini. Pertarungan sengit pun terjadi. Atami yang sudah lemah tak kuasa melawan Igor yang bangkotan. Igor kembali mengambil uangnya sesaat sebelum mengira bahwa Atami sudah mati dan pertarungan pun terjadi lagi. Igor kembali mendominasi. Ia mengambil batang besi dan menghajar Atami berkali-kali hingga berlumuran getih sambil mengejek bahwa Atami tidak ada apa-apanya. Lalu Igor menghajar Atami sampai keluar gerbong. Dengan bobolokotku getih dan benget yang tidak pugu rupa, Atami masih mencoba untuk bangkit. Igor lantas mendatanginya dengan menawarkan kata-kata terakhir dari Atami, tidak sadar bahwa rudal itu masih aktif dan terpasang di kereta. Atami hanya meludahkan sebuah sekrup dan yang terjadi kemudian, dan dari kejauhan Atami melihat ledakan besar yang menghancurkan Igor dan menuntaskan dendam Atami selama ini.
Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film Sisu 2 Road to Revenge ini. Semoga menghibur. Saya doakan agar teman-teman sehat semuanya, dilancarkan segala urusannya, dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Dan bila teman-teman suka dengan channel ini, tolong subrek aja biar tidak ketinggalan info alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.